Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa masyaykhina wa alimina wa rasulina Syekh Muhammad bin Hasan wa Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Amin. Wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk dapat hadir di tempat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan hati kita, Allah ringankan langkah kaki kita, ayunan tangan kita untuk bersama-sama belajar memperdalam ilmu agama. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita semua. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang barokah dan juga manfaat. Amin Allahumma amin. Selain itu, orang kalau berjalan menuju tempat ilmu, itu kata Rasulullah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu berarti Allah memudahkan langkah kakinya menuju surga. Orang yang berjalan mencari ilmu itu sama halnya dengan mempermudah jalannya menuju surga. Karena surga itu harus ditempuh dengan ibadah. Ibadah itu bisa benar kalau dengan ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, ibadahnya bisa salah. Tujuannya ke surga, tiba-tiba mampir ke neraka. Nah, itu masalahnya. Makanya cari ilmu itu sama halnya dengan mempermudah jalannya menuju surga. Cuma sebelum saya lanjut, saya ingin mengingatkan kembali terkait sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah pernah bersabda, manizdada ilman lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka lam yazdad minallah, tidak akan bertambah kepada Allah illa bu'da, kecuali makin jauh dari Allah. Ini yang kita khawatirkan. Makin banyak ilmunya tapi makin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya. Apa masalahnya? Masalahnya para ulama menganalisa
Penyebabnya tidak lain disebabkan karena niat yang salah. Banyak orang mencari ilmu, niatnya salah. Pinternya dapat, tapi hidayah nggak dapat. Semakin pinter, semakin jauh dengan Allah. Semakin pinter, banyak minteri orang. Ya. Orang kalau bodoh itu paling kalau nipu orang ya paling 1.000-2.000, paling mentok 100.000. Tapi kalau orang pinter, kalau nipu orang, bisa jutaan, bisa triliunan. Dengan tanda tangannya, semuanya bisa diambil. Nah itu kalau udah pinter, itu bukti bahwa tidak semua ilmu itu bisa membawa pemiliknya semakin dekat dengan Allah. Karena ada orang makin banyak ilmu makin jauh dengan Allah. Maka dari itu sebelum kita nambah ilmu, maka ingin saya ingatkan untuk nata niat. Niatnya benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan biar gaya, biar dipanggil ustazah. Ustazah, ustadz, kiai itu semuanya jabatan dunia. Orang kalau sudah mati, malaikat nggak kenal ustadz, nggak kenal kiai, semuanya diperlakukan sama. Yang membedakan adalah nilai ibadah dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ibu-ibu pasang niat yang baik, niat ngaji, niat belajar, karena pengen mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kitab atau buku yang ada di hadapan kita, di hadapan ibu-ibu itu nama kitabnya Terjemah Fathul Qorib. Terjemahan. Kalau kitab aslinya seperti ini, Bu. Ini kitab aslinya. Enggak pakai dijilid. Monggo, Pak. Monggo sini ya. Ini beliau ini yang ngasih hadiah buku-buku di hadapan ibu-ibu itu. Jadi buku itu gratis. Ini Pak, kalau duduk di sini. Ya Pak, dibalik baik, dibalik baik, dibalik. Tidak apa-apa nih. Dibalik Pak. Kasihan dulu. Baru mulai kok. Mulai. Aku jalan ini hujan. Ikut-ikut negara bos saya. Nah, ini baik. Baik, kita lanjutkan ya. Saya perkenalkan dulu. Cek satu. Saya perkenalkan dulu. Beliau Bapak Kiai Haji Hasyim Sa'roni, Ketua Basnas Bangka Tengah. Selain itu, beliau juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangka Tengah (MUI). Kalau ketua umumnya saya sendiri. Kemudian di sebelah beliau yang ganteng itu Pak Haji Ibrahim. Kenal semua ya. Itu Pak Haji Ibrahim. Beliau kalau di Basnas nggak tahu apa jabatan beliau ini. Tapi kalau di MUI beliau ketua. Jadi di MUI itu ada ketua umum, saya sendiri, kemudian di bawah ketua umum itu ada ketua. Ada 4 atau 5 ketua. Beliau Pak Haji Ibrahim datang ke sini memang saya undang karena kitab yang ibu-ibu pegang itu, insya Allah beliaulah yang menanggung biayanya. Jadi nanti bisa dibawa pulang gratis.
2 jilid. Ini 1 jilidnya 30.000, 2 jilid berarti 60.000. Nah, dibiayai semua dari Basnas. Maka dari itu mohon nanti bener-bener serius ngajinya, bener-bener serius biar yang membelikan kitab ini tidak kecewa gitu. Biar manfaatnya meluas ke anak cucu kita nantinya. Baik, jadi saya ulang, kitab ini namanya Fathul Qorib, terjemah. Kalau aslinya seperti ini Bu, jilid-jilid ini aslinya. Kitab kuning. Nah, kemarin mau ngaji ini, wah kayaknya nggak cocok. Kalau cuma saya yang baca, ibu hanya mendengarkan, kayaknya gak enak. Harus ada kitabnya. Kalau misalnya nggak paham, nanti di rumah bisa dibaca lagi. Nah, kitab Fathul Qorib ini sarahnya kitab takrib, kitab-kitab dasar yang mempelajari tentang fikih-fikih madhabnya Imam Syafi'i. Karena mayoritas kita hidup di Indonesia ini bermadhab Imam Syafi'i. Lalu kemudian ada pertanyaan, kenapa kok kita harus bermadhab? Kok harus ikut Imam Syafi'i? Kenapa tidak harus Al-Quran dan hadis? Nah, kan gitu kan? Banyak orang bertanya begitu. Ya emangnya kita siapa? Gitu kan? Jadi ada kelompok orang itu yang suka ngomong kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kembali, menurut agak error ini. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kalimat ini sama sekali tidak salah. Kalimat ini benar. Cek 1. Semalam enak ini. Cek 1. Jadi kalimat ini sebetulnya kalimat yang benar. Karena Al-Quran itu induk daripada ajaran Islam, Al-Quran hadis. Kita kembali ke induknya. Cuma permasalahannya bisa ndak kita menggali hukum sendiri dari Al-Quran dan hadis. Ayo kita kembali ke Al-Quran dan hadis. Gimana caranya? Kita buka Quran sendiri, kita baca sendiri, kita terjemahkan sendiri, kita pikir sendiri, kita simpulkan sendiri gitu. Nah, sementara kita jangankan artinya, baca aja masih pelak-peluk, ya enggak? Nah, baca aja masih pelak-peluk, apalagi nanti artinya, terus menganalisa, namanya beristinbat hukum. Ya, bisa-bisa malah sesat kalau kita langsung ke Al-Quran dan hadis. Nah, caranya gimana? Melalui para ulama. Itulah yang disebut dengan bermadhab. Imam Syafi'i sudah merumuskan. Beliau hafal Al-Quran, ngerti tafsir, ngerti hadis, usulul fiqh, kemudian qawaidul fiqh, ngerti bayan, ngerti mantek, ngerti balaghah, ngerti bahasa Arab, ngerti nahwu, ngerti sorok, paham komplit ilmunya. Kemudian Imam Syafi'i menggali hukum dalam Al-Quran, dalam hadis, kemudian disimpulkan menjadi sebuah buku. Nah, buku ini kemudian diriwayatkan dari murid ke murid ke murid ke murid hingga sampai kita sekarang ini. Termasuk diantaranya kitab yang sudah ada di depan kita. Ini hasil ijtihadnya Imam Syafi'i. Lebih aman, benar enggak? Kita nggak takut salah daripada umrah Al-Quran dewe. malah ajur. Ibaratnya begini Bu, ibaratnya begini, kita mau ke Jakarta, duit nggak punya, jalan nggak kenal, kendaraan nggak punya, ya kendaraan nggak punya, ya pokoknya nggak ada modal, nggak ada apa-apa. Kira-kira sampai ke Jakarta apa tersesat? Nggak ngerti jalan, nggak bisa nyupir, nggak bisa apa, maka kemungkinan besar akan tersesat. Biar aman gimana? Ya naik bus wae. Naik bus sampai ke Pangkal Pinang, naik pesawat, tiba-tiba udah di
Jakarta. Nah itu ibaratnya. Karena kita nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti hadis, nggak ngerti tafsir, nggak ngerti ilmu yang macam-macam itu, maka lebih enak kita ngikut Imam Syafi'i. Itu namanya bermadhab. Nah kalau nggak bermadhab, yakin nggak bisa. Coba saya tanya, ibu-ibu sholat, tahu caranya sholat itu dari Al-Quran, hadis, apa dari kiai? Ayo jawab yang jujur. Hah? Dari kiai. Karena kalau belajar Al-Quran sendiri, nggak ada Al-Quran menjelaskan sedetail itu. Di dalam Al-Quran menjelaskan ya cuma rukuk, sujud, caranya rukuk seperti apa, caranya sujud seperti apa, kita nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah bisa sholat kalau hanya mempelajari Al-Quran. Ditambahi hadis sekalipun, kita tidak akan bisa. Kenapa? Karena jalur periwayatan terkait dengan sholat itu harus melalui sanad dari guru ke guru ke guru. Karena Rasulullah cuma mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku melakukan sholat. Nah, kita bisa melihat sholatnya Rasul? Nggak bisa. Yang tahu siapa? Sahabat. Sahabat ngajar ke muridnya, namanya tabi'in. Tabi'in ngajar ke muridnya, namanya tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ngajar muridnya lagi, namanya ulama salaf. Ulama salaf generasi 300 pertama itu namanya ulama salaf. Setelah itu kemudian ulama khalaf, sampai ke kiai kita, ke guru-guru kita. Akhirnya kita bisa sholat. Makanya omong kosong kalau ada orang mengajak kembali kepada Al-Quran dan hadis, nggak bisa, harus ikut ulama ya, biar nggak sesat. Baik, kita mulai langsung, kita buka bukunya. Mukaddimahnya nggak usah kita baca, nanti ibu bisa baca di rumah sendiri. Langsung halaman 15. Langsung halaman 15. Ya, Kitabu Ahkamit Thaharah, kitab tentang hukum-hukum toharoh. Ya, toharoh itu apa? Toharoh itu bersuci. Nah, makanya nanti dijelaskan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wal kitabu lughatan masdarun bimakna dhammi wal jam'i wastilahan ismun li jinsin minal ahkami ammal babu fasmun li nau'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Nah, terjemahannya, kata kitab dari segi bahasa artinya kumpul. Dari segi bahasa, segi lughat disebut kitab itu artinya kumpul, karena di dalam kitab itu kumpul beberapa soal permasalahan yang dibahas. Makanya kitab itu secara lughat artinya kumpul. Sedangkan menurut istilah fikih artinya suatu tulisan yang menunjukkan jenis dari beberapa hukum. Adapun kata bab artinya satu macam bagian daripada jenis tersebut. Nanti di dalam kitab itu ada bab. Kalau bab itu secara lughat artinya pintu, secara bahasa. Babun itu artinya pintu. Jadi ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya. Nah, itu nanti ada bab-babnya. Nah, ibarat rumah, kitab itu disebut rumah misalnya. Nah, seolah-olah kitab itu rumah. Di dalam rumah itu ada bagian-bagian kamar. Setiap mau masuk kamar melewati pintu. Nah, itu namanya bab. Jadi di dalam kitab itu nanti ada bab gitu. Bab 1, bab 2, bab 3. Nah, jangan salah baca kalau ditulis bahasa Indonesia bab 1 itu banyak jadi guyon. Nah, bab 1 di satunya jadi bab 1. Baik, selanjutnya Arabnya nggak usah saya baca ya, langsung artinya saja. Toharoh dari segi bahasa artinya kebersihan. Sedangkan menurut fikih Islam, toharoh itu banyak definisinya. Di antaranya adalah
melakukan suatu hal yang membuat sahnya sholat, yaitu wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Sedangkan tuharoh itu artinya sisa air. Ada toharoh, toknya di fathah, toharoh itu artinya kebersihan. Kalau tuharoh itu berarti sisa air setelah dipakai untuk bersuci. Itu bahasa Arabnya tuharoh. Kalau toharoh itu artinya bersuci. Semua kitab fikih, ya, semua kitab-kitab fikih itu para ulama pertama kali yang dibahas ya tentang toharoh. Kenapa toharoh ini didahulukan? Karena orang sholat, orang mau melakukan ibadah sholat, itu pertama kali yang harus diperhatikan adalah masalah kesuciannya. Makanya itu ada wudhu, kemudian harus menghilangkan hadas, baik hadas yang kecil maupun hadas yang besar. Ketika kita salah dalam toharoh, maka sholatnya juga ikut salah. Ya. Kalau orang wudhunya salah, maka sholatnya juga ikut salah. Karena syarat daripada sholat harus wudhu. Sementara wudhunya enggak sah, maka sholatnya juga ikut tidak sah. Maka itu pertama kali yang dibahas adalah tentang toharoh, masalah bersuci. Baik, selanjutnya, karena merupakan alat toharoh itu yang paling utama, maka pertama kali kita bicarakan macamnya air. Alat untuk bersuci yang utama itu adalah air. Apakah memang toharoh itu satu-satunya air? Enggak. Air ini yang utama. Tayamum, misalnya air gak ada loh, baru ada alternatif lain. Ketika kita cebok gak ada air, boleh pakai batu. Ketika kita wudhu nggak ada air, boleh pakai debu. Nah, itu namanya tayamum. Nah, makanya karena air ini alat utama untuk toharoh, untuk bersuci, maka kita wajib mengenal macam-macam air. Air itu kan banyak ya, Bu. Air itu banyak sekali. Maka dikatakan ada air mutlak, ada air suci dan mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air najis, ya, macam-macam itu nanti pembagian air. Maka kita harus paham air-air mana yang bisa kita pakai bersuci. Tidak semua air. Di dalam kelapa ada airnya enggak? Air. Di sumur ada air, laut ada air hujan, ada air macam-macam. Kita kalau motong tebu kemudian kita peras juga keluar air. Air-air seperti itu boleh kita pakai bersuci. Nah, itu pentingnya. Ya. Nah, itu pentingnya kita harus memahami macam-macam air. Baik, selanjutnya air yang sah digunakan toharoh ada 7 macam. Nah, ini sampean perhatikan, sampean ingat-ingat. Ada 7 macam ini, berarti selain 7 ini tidak boleh. Ya. Nah, belajar fikih itu seperti itu, Bu. Biar tidak lama-lama belajarnya, biar paham. Yang penting sampean itu ngerti rumus. Ngerti rumus. Ya. Jadi saya beberapa kali ngajar ke bapak-bapak itu misalnya sudah sekian tahun belajar, tapi pertanyaannya masih seputar wudhu saja, masih seputar sholat saja. Umur sudah 40, sudah 50, pertanyaannya masih terkait wudhu, masih terkait sholat. Berarti wudhu yang selama ini dilakukan ragu-ragu dia. Sholat yang selama ini dia lakukan juga ragu karena masih bertanya soal wudhu, bertanya soal sholat dan lain sebagainya. Maka jangan sampai ngaji ini tidak paham. Maka saya kasih rumusnya. Misalnya begini saja. Di dalam semua rangkaian ibadah
rangkaian ibadah dalam Islam itu, Bu, ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Yang penting syaratnya sampean pahami, rukunnya sampean pahami, maka artinya sampean sudah paham terkait ibadah itu. Saya kasih contoh, wudhu misalnya. Rukunnya wudhu ada berapa? Rukun wudhu ada berapa? Nah, kalau sampean nggak bisa jawab, ini ya masih bingung. Tapi kalau sudah paham ini nanti ditanya soal wudhu, soal apa aja terkait dengan wudhu, pasti sampean bisa jawab. Saya jamin. Rukun wudhu pertama niat, ya. Kemudian yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai siku, kedua tangan sampai siku. Yang keempat membasuh sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam berurutan atau tertib. Cuma ini saja, nggak usah dicatat, nanti ada ini, nanti ada pelajarannya. Ini saya kasih contoh saja dulu. Cuma 6 ini, berarti selain 6 ini bukan rukun, bukan fardu. Ketika ada orang wudhu, telinganya tidak dibasuh, sah apa enggak? Sah, karena tidak ada rukun yang namanya membasuh telinga. Apa tadi? Niat, basuh muka, basuh tangan, sebagian kepala, kaki, dan tertib. Ada enggak basuh telinga? Enggak ada. Kalau orang nggak ngerti ini, wah ya kadang-kadang ada orang wudhu nggak pakai telinga, nggak sah, karena ketidaktahuannya. Ya, itu contohnya. Lalu ada orang bertanya, bagaimana Pak Ustadz? Bagaimana Ibu Ustadzah? Nah, nanti kan jadi ustadzah semua ini. Kalau ada orang wudhu, tangan dulu yang dibasuh, kemudian kaki, kemudian muka, sah apa enggak? Enggak sah, karena rukun yang keenam itu tertib, berurutan. Pokoknya setiap satu rangkaian ibadah, sampean pahami syaratnya, sampean hafalkan, oh syaratnya ini, rukunnya ini, yang membatalkan ini. Sudah, ditanya soal wudhu, pasti bisa jawab. Pasti bisa jawab. Artinya sampean sudah layak disebut Ustadz wudhu. Ustadzah wudhu itu. Karena sudah paham soal wudhu. Nanti sholat juga begitu, puasa juga begitu, mandi juga begitu. Ya, mandi. Misalnya ini lebih sedikit lagi. Rukun mandi itu ada niat, meratakan air ke seluruh badan, dan menghilangkan najis. Cuma 3 ini. Rukunnya cuma 3 ini. Mandi junub itu, mandi besar itu, Bu. Cuma 3 ini. Asal 3 ini sudah dilakukan, berarti sudah sah sholat. Mandinya itu sudah sah. Ya, mau kaki dulu, mau kepala dulu, mau yang kanan dulu atau yang kiri dulu, itu tidak masuk kepada rukun. Nanti ada sunnah-sunnahnya. Asal 3 ini sudah dilakukan, maka sudah sah. Kadang-kadang saya pengen ketawa, ada orang bertanya, Pak Ustadz, boleh enggak orang mandi junub nggak pakai sampo? Nah, saya pernah ditanya itu. Jadi sah apa enggak, Bu? Ya sah saja, karena rukunnya cuma 3 ini. Nggak ada rukun keempat harus pakai sampo, kelima harus pakai sabun. Nggak ada. Yang penting seluruh tubuh sudah basah, najisnya sudah hilang, dan sudah niat, itu sudah sah. Nah, sudah sah. Nah, begitu cara memahami ilmu fikih, biar teratur dan sampean paham. Setelah ngaji ini sudah enggak tanya-tanya lagi, tapi menerima pertanyaan dan sampean bisa menjelaskan dengan detail gitu. Baik, lah mandi wudhu itu butuh air, maka macam-macam air kita harus paham.
Air yang sah digunakan toharoh ada 7 macam, yaitu 1, perhatikan, air hujan yang turun dari langit. Air hujan yang turun dari langit itu boleh dipakai untuk bersuci. 7 macam air ini disebut air mutlak. Wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum bih. Itu surat Al-Anfal ayat 11. Jadi Allah menurunkan air dari langit untuk kita, itu untuk liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kita, untuk wudu, untuk mandi. Nah, itu air langit. 2, air yang bisa dipakai suci, dipakai bersuci, namanya air mutlak selama masih asli. Nah, itu boleh dipakai. Yang kedua yaitu air laut yang asin itu. Jadi sampean wudu di pantai mau sholat nggak ada air tawar, wudu pakai air laut boleh, karena air laut itu air suci dan mensucikan. Yang ketiga air sungai. Air sungai, kolong-kolong itu ya. Kalau di Jonggong ada kolong ali, kolong apa saja itu, kolong buaya. Ada ya kolong buaya? Ada kan? Selama masih tidak berubah sifatnya, masih air sungai itu, maka air sungai juga suci dan mensucikan. Boleh dipakai mandi, boleh dipakai wudu. Yang keempat, air sumur, perigi. Air perigi, air sumur. Yang kelima, air mata air. Mata air itu air sumber yang dari tanah kemudian menyembur ke atas mengeluarkan air, itu namanya air sumber atau mata air. Jangan kebalik, jangan air mata, tapi mata air. Yang keenam, air embun. Tahu embun Bu ya? Kalau di daerah-daerah dingin, nah itu biasanya pagi-pagi itu embun banyak sekali. Saya dulu pernah karena saking dinginnya di Malang, ya, jadi keluar kamar itu sudah menggigil. Sementara harus sholat subuh, mau tayamum nggak boleh karena ada air. Mau ke kamar mandi nyelupin tangan ke air, masya Allah dinginnya minta ampun. Jadi pernah suatu saat saya wudu pakai air embun. Air embun yang seperti apa? Air embun itu kalau di daerah-daerah dingin, kalau pagi itu air itu nempel di daun-daun itu, di daun-daun iya. Nah, air embun itu juga termasuk air mutlak yang boleh dipakai untuk bersuci. Nah, nanti tahapan-tahapannya kan kayak wudu itu yang penting mukanya basah dan airnya rata, tidak harus 3 kali diguyur, enggak, sekali saja. Makanya saya sering bilang pakai gelas aqua, enggak dibagi minum, Pak. Tak ono minum. Ya, gelas aqua itu beliau minumnya gelas aqua itu cukup untuk wudu itu. 1 gelas itu cukup. Ya kita seolah-olah aneh wudu kok pakai air cuma segitu, ya karena kita hidup di Indonesia. Coba kalau di daerah-daerah Timur Tengah yang nyari air susahnya minta ampun, air lebih mahal daripada Pertamax. Itu 1 gelas itu bisa 2 orang wudu itu bergantian. Saya pas umroh pernah melihat itu orang Oman yang memelihara unta di Arab Saudi itu. Nah, itu wudu pakai 1 gelas aqua itu dipakai untuk orang 2.
Itu boleh. Sekali aja misalnya nuang sedikit muka. Yang penting nggak ada najis loh dalam anggota tubuhnya ya. Yang penting nggak ada najis dalam anggota tubuhnya. Itu ngusap pakai muka, ngambil lagi sedikit untuk tangan diratakan, ngambil lagi sedikit untuk kaki. Sekali saja, 3 kali itu hukumnya sunnah. Wajibnya cuma sekali. Ya itu cukup. Gitu. Tapi kalau kita di Indonesia ya aneh karena ya air banyak ya kan, muter keran aja langsung gerajak. Gitu kan. Baik, air embun ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, air es. Air es bukan air es yang keluar dari kulkas. Dari kulkas itu kan awalnya sama ngambil di mana, ya itu yang dihitung. Kalau ngambilnya dari air laut, ya berarti air laut yang dimasukkan kulkas jadi es. Maksudnya air es di sini adalah air salju. Kan ada itu hujan salju. Nah, itu air salju. Jadi 7 jenis air ini, ibu-ibu, mutlak bisa dipakai untuk bersuci. Berarti selain 7 air ini tidak boleh. Nggak ada air untuk wudhu. Tapi melihat ke atas, wih banyak kelapa. Di dalamnya kan banyak air. Terus sampean ambil kelapa, airnya dipakai untuk wudhu. Sah apa enggak? Enggak sah, enggak boleh. Air kelapa itu air suci tapi tidak mensucikan. Diminum boleh, tapi untuk cebok enggak boleh. Nah, ya, makanya itu ada air. Pokoknya selain 7 ini yang masih asli. Kalau sudah berubah, misalnya kita ngambil air hujan, airnya kan mutlak suci, tapi tidak mutlak lagi. Kalau sampean rebus, sampean kasih gula, sampean kasih teh, bukan lagi air hujan, tapi itu namanya air teh. Di samping itu berubah warnanya. Jangan mentang-mentang kaya mau kencing ke toko beli teh kotak. Untuk apa Bu beli teh kotak? Cebok. Pakai Sprite. Pakai apa? Nggak boleh, nggak sah. Tapi bendanya suci, karena airnya suci, kecampur benda suci, berubah warna, statusnya tetap suci, tapi tidak bisa mensucikan. Nah gitu. Nah kalau air-air di kolong-kolong itu yang keruh, warnanya berubah jadi kayak susu itu, boleh apa enggak itu? Wudu pakai air itu boleh apa enggak? Nah, makanya sampean kudu bisa membedakan berubah warna atau tidak, itu bisa dilihat gini. Misalnya teh ya. Teh saya tuang di gelas, kemudian saya taruh sampai 1 bulan 2 bulan, warnanya masih begitu apa berubah jadi bening lagi? Masih gitu kan? Walaupun berbulan-bulan masih begitu. Lah ini disebut berubah warna. Kopi, nah ditaruh walaupun kopinya ngendap ke bawah, tapi warna airnya tetap hitam. Itu namanya berubah warna. Itu yang disebut air sudah berubah, tapi tetap suci statusnya karena kopinya suci, cuma tidak bisa mensucikan. Nah sekarang air kolong itu, kalau sampai ngambil di ember kemudian taruh, berubah nggak warnanya? Berubah. Lumpurnya ngendap kan? Lumpurnya ngendap, airnya warna tetap warna air. Berarti yang seperti itu bukan disebut berubah warna, cuma kecampuran aja, tidak sampai berubah warna. Maka yang seperti itu boleh dipakai wudhu juga boleh, dipakai mandi boleh, dipakai menghilangkan najis juga boleh. Walaupun masih keruh, karena itu bukan berubah warna. Nah, paham nggih? Makanya yang punya istri, yang punya suami kerja di TI, nggak ada alasan untuk tidak sholat. Saya kasih tahu,
yang punya suami-suami TI, sholat tetap sholat, airnya kotor, nggak popo, kata Pak Ustadz itu tetap suci karena air itu tidak berubah. Ya, warnanya jadi kayak susu itu karena ada lumpurnya. Ya, status air tetap suci dan bisa mensucikan karena tidak bisa dikatakan air itu berubah warna. Buktinya ketika kita ambil maka lumpur itu mengendap dan air kembali seperti semula, maka tetap suci dan mensucikan. Celana basah enggak masalah toh, ya, celana basah, baju basah enggak masalah. Bila perlu nyebur plung, ya, wudhu di situ, naik langsung sholat, nggak apa-apa, basah-basah nggak apa-apa. Makanya yang penting sholat. Nah, sholat ini dalam agama kita itu suatu ibadah yang sampai mati gak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Sakit Pak Ustadz, sesakit apapun, gak bisa berdiri kan boleh dengan duduk, gak bisa duduk boleh dengan berbaring, gak bisa berbaring ya duduk. Gak bisa berbaring. Misalnya, ya apa yang bisa? Tangannya yang gerak-gerak, tangan nggak bisa gerak-gerak, matanya bisa gerak-gerak. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama Allahul Muhammadah, matanya jadi gerak-gerakin. Matanya nggak bisa gerak, tapi otaknya masih hidup, akalnya masih normal, maka tetap sholat. Dibayangkan aja, pakai pikiran saja, sampai mati tetap sholat. Makanya itu ada rukso-rukso itu. Repot Pak Ustadz ada di perjalanan, ya, misalnya kan, makanya ada hukum namanya jamak, ya kan? Ada jamak takdim, ada jamak takhir, ada namanya qasar. Nah, itu semuanya dihadirkan kepada kita agar supaya kita tetap menjalankan sholat apapun keadaannya, ya, kecuali sampean berhalangan, itu memang haram, memang nggak boleh, nggak boleh. Nah, itu ya. Jadi untuk pelajaran pertama ini saja dulu sampean pahami, ya, air mutlak yang suci dan mensucikan. Karena dari 7 air ini nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, sebelum beberapa bagian lagi maka ini sampean pahami dulu, ya. Jadi pelan-pelan Bu ya, pelan-pelan saja, yang penting paham. Nah, kira-kira ada nggak pertanyaan terkait dengan air ini, 7 air ini? Udah, nggak ada. Nah, jadi, ya silakan. Air hujan itu kalau misalnya ditampung, terus digunakan untuk bersuci boleh nggak? Boleh, boleh saja. Dipakai masak, pakai cebok, pakai mandi, boleh. Nanti akan masuk, kalau tetap masih seperti itu ya, masih seperti itu. Nanti akan masuk kepada bab air sedikit dan air banyak. Ya, air hujan sampean tampung. Misalnya sampean nampungnya lewat esbes. Ternyata di atas esbes ada tai kucing. Ada tai kucing. Nah, kemudian air ngalir ke ember sampean. Airnya najis karena kurang dari 2 kolak, kan cuma 1 ember. Terkena najis, maka najis walaupun baunya nggak ada misalnya, tidak berubah warna, karena air itu disebut air sedikit yang kurang dari 2 kolak. Nah, itu pembahasannya nanti. Ya. Kita ambil air hujan 1 ember, sudah kita bawa masuk, dijilat anjing, maka air 1 ember itu jadi najis semua. Karena air 1 ember ini air yang kurang dari 2 kolak. Nah itu. Nah, yang kita bahas di sini itu air mutlak, ya, 7 air tadi yang belum berubah, belum kecampuran apa-apa, belum. Nah, ini mutlak. Mutlak. Nah, nanti pembahasannya ya kalau sudah kecampuran ya berarti ya najis. Kayak kemarin yang saya bilang, kolong ali itu misalnya sebesar itu. Kalau dikasih tai 1 truk misalnya, 1 truk dituang di situ semua. Jadi orang jongkong dikumpulin,
Kalau berak dikumpuli terus dituang di situ semuanya. Najis apa enggak? Air kolong itu najis apa enggak? Tergantung. Kalau airnya berubah warna, berubah bau, maka dihukumi najis. Kalau enggak berubah, warnanya masih tetap, airnya masih, baunya masih tetap, rasanya masih tetap, maka tidak najis sekalipun 5 truk dituang di situ. Enggak najis karena tidak berubah warna. Itu karena airnya kan banyak, 1 kolong. Tapi kalau air sedikit, setetes saja walaupun enggak berubah, tetap najis. Ya, kalau airnya sedikit, kena cipratan kencing saja 1 tetes, maka air yang sedikit itu otomatis menjadi najis semua. Walaupun tidak berubah, baunya enggak berubah, warnanya enggak berubah. Kenapa demikian? Karena airnya air sedikit. Lah air sedikit itu seberapa, air banyak seberapa? Nanti, jangan buru-buru. Ada air sedikit, ada air banyak. Nah itu nanti. Jadi kita pelan-pelan saja membahasnya biar paham. Jadi nanti bisa menyampaikan kepada yang lain, nggak takut salah. Bila perlu, kalau ada orang bingung nanya, kita bisa jawab. Gitu. Baik, ini pertemuan kedua. Pertemuan pertama kemarin perkenalan, kita buka kitab. Ini pertama ya. Yang pertama, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan. Selanjutnya nanti sebelum kita pulang, karena ini harus dipertanggungjawabkan buku ini, maka mungkin dari pihak Basnas, Bapak Kiai Haji Hasyim atau Pak Kiai Ibrahim, nanti akan minta dokumentasi foto, ya mungkin nanti ibu-ibu difoto sambil pegang kitab gini kan, di foto. ya untuk pertanggungjawaban, dan kita doakan beliau-beliau ini tetap diberi umur panjang dan kesehatan oleh Allah. Ini yang kemarin ikut juga ada yang nggak ikut ya. Calon-calon ustadzah ini Pak. Amin. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan pertama ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang barokah dan manfaat. Selanjutnya kita minta nasihat dulu kepada orang tua kita, Bapak Kiai Haji Hasyim, ya sepatah 2 kata, karena yo tidak mesti tiap Sabtu kesini kan? Apa Pak? Ya. Tidak mesti setiap kita ngaji ke sini. Maka mumpung beliau silaturahim ke sini, kita minta nasihatnya. Pada Bapak Kiai Hasyim, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi kitabihil karim wa syaitanir rajim. Ya fa'ilal ladzina amanu bikum wal ladzina utul ilma darajat. Kata Rasulullah SAW, tolakul ilmi fari dotun ala kiri muslimin